Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aji Pangestika dari Divisi Purchasing. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang manpower planning. Secara singkat, manpower merupakan karyawan di suatu perusahaan atau pekerja di suatu perusahaan, sedangkan planning merupakan perencanaan atau pengelolaan. Jadi dapat diartikan, manpower planning merupakan suatu perencanaan atau pengelolaan tenaga kerja di perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemampuan penyusunan manpower planning sangat penting dimiliki oleh seorang HRD atau level supervisor dan manajer, karena di level tersebut memiliki kendali untuk menentukan atau merencanakan berapa jumlah manpower yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengapa manpower planning perlu dilakukan? Yang pertama, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Bisa dibayangkan jika di suatu perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja, pasti akan susah untuk mencapai target perusahaan dan akan timbul yang namanya overtime. Di sisi lain, jika tenaga kerja berlebihan, maka akan berdampak pada pembiayaan tenaga kerja. Yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain dari segi kuantitas, manpower planning juga diperlukan untuk menjaga kualitas tenaga kerja di suatu perusahaan. Ada beberapa tahapan untuk menyusun manpower planning. Yang pertama, kita perlu mengetahui target atau tujuan perusahaan. Dengan kita mengetahui target perusahaan, kita dapat mengelompokkan masing-masing keahlian atau kompetensi karyawan. Yang kedua, menganalisa tenaga kerja yang ada saat ini. Dengan kita menganalisa tenaga kerja saat ini, kita bisa mengetahui apakah tenaga kerja yang tersedia saat ini mengalami overload atau tidak. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Manpower planning disusun untuk memetakan apakah perlu penambahan tenaga kerja atau tidak, dan atau tenaga kerja saat ini yang tersedia bisa dimaksimalkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau training. Yang keempat adalah perumusan kesepakatan kerja. Perumusan kesepakatan penentuan manpower dilakukan untuk pengambilan keputusan dari pimpinan perusahaan. Karyawan yang melakukan penyusunan manpower planning diharapkan bisa memberikan analisa serta dampak-dampaknya kepada pimpinan perusahaan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.